Terima kasih Poyoen. Mesa. Selamat Masya Allah. menikmati suara Putu yang indah dan suara saya yang pas-pasan ya. Iya, sama. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sebenarnya dari dalam hatinya Voodoo. Oh tidak. Lu kan lupa udah masuk. Kau pemain lama. Susah ngasih kabar. Ada aja alasannya. Tiba-tiba ngilang. Gak mau gini aja. Lama-lama ku yang gila. Bahagia asik gituan dengan dia. Dulu memang cinta, kau malah bertingkah. Sudah cukup, sudah. Jangan pernah cari-cari atau tanyaku kemana, dengan siapa. Lu kok ketawa? Sama-sama pemain lama kita berdua. Kamu pakai cara lama, ku tertawa. Jauh-jauh kau dariku, mending aku cari yang baru. Lama-lama ku yang gila. Bahagia asik gituan dengan dia. Dulu memang cinta, kau malah bertingkah. Sudah cukup, sudah, ku sudah bahagia. Ya katanya kau pemain lama, kau pakainya cara lama. Kamu nggak lucu aja. Lele, ubur ikan lele, maunya kurang jauh tertangkap basah. Jangan pernah cari-cari atau tanyaku kemana, dengan siapa. Stop, sudah kopi mandi dulu sana. Sama-sama pemain lama kita berdua. Kamu pakai cara lama, ku tertawa. Ang. Mending aku cari yang baru. Ya katanya kau pemain lama, kau pakainya cara lama. Kamu nggak lucu aja. Lele, ubur ikan lele, mainnya kurang jauh tertangkap basah. Selesai. Capek banget. Kalau aku sih yes. Yes pulang Yes. yes pulang ya. Tapi ada yang lebih indah loh daripada suara aku. Kalau suara Putu kan indah. Suara Aryo sudah indah. Enggak, suara kamu Abang indah, kan. tapi Iya, lebih sama indah lagi indah. gak nyanyi. Gitu loh Makasih maksudnya. ya, makasih. Tapi enak. Aku tuh bisa nyanyi, tapi suaranya nggak enak gitu. Iya. Nada, cuma suaranya nggak enak. Nah, itu dia. Kata India, temukan suaramu. Aku menemukan suaraku tapi tidak menemukan panggungku. Apa kalian nggak tahu? Kalian nggak lihat ada yang Apa? Memang apa? Kalian nggak lihat ada yang baru di Apa studio itu? kita? Apa itu kursinya? Oh, ada mahkota di belakangmu. Oh my God, apakah kita Nah, sekarang temanya ada di hutan rimba? bisa jadi. Nah, kali ini bintang tamu kita hari ini Sobat Selai semuanya itu sangat seru sekali. Kok nggak ada saya ya? Nah, bintang tamu kita hari ini sangat seru sekali karena kita mau bertanya masalah flora yang tentunya hari ini hadir. Bukan faunanya kamu. Kita langsung undang aja ya bintang tamu kita hari ini ya. Nah, bintang tamu kita ini datang dari Exotic Platycerium. Iya betul ya, teman-teman ya. Ya langsung saja bisa langsung masuk. Bintang tamu kita ini dia dari Exotic Platycerium. Silakan masuk ya. Tangan Ian kok tidak sesuai briefing ya. Selamat datang. Silakan duduk. Sudah, tamunya sudah duduk ya, sudah selesai matikan. Lat. Keren banget, emang Ian Music itu tidak ada duanya ya. Iya benar. Dia yang selalu memberikan semangat kepada kita. Ayo nyanyi hari ini, nyanyi hari ini. Betul gitu. sekali. Meskipun dia pasti di sana gerendel sama Mas Gabriel. Betul. Pasti mintanya aneh-aneh. Nah bintang tamu kita ini sekali lagi dari Exotic mana? Platycerium. Ada Mas siapa? Ada Mas Galang dan Mas Zain.
Oke, Mas Zen, Maher Zen nih Mas ya. Atau Zen One Direction. Mantap. Oh, Zen Malik. Ya. Bukan Maher Zen, Mager Zen. Bagaimana kabarnya? Hmm. Mas Galang, Mas Zen. Lebih dari baik Amin. Apa yang membuatmu jadi baik hari ini, Mas Galang? karena event kemarin. Oke. Iya. Wah, ada event Iya. apa tuh, spill dikit Kita dong. kan dari Flona. Flona Batu. Iya, Flona Batu. Nah, itu kemarin itu kan kita habis ngadain event Platiserium. Apa itu Mas? Event apa itu? Event ini tanduk rusa. Nah, ini kalau orang lokal nyebutnya tanduk rusa. Nah, nama Oke, latinnya oke. Platiserium. Tapi emang kalau ditempelin ini rasanya memang kayak tanduk rusa ya kalau dari jauh ya Mas. Iya, betul. Ini sangat seru sekali ya, dan mungkin bagi pecinta flora ini benar-benar kayak dunianya. Mungkin kalau kalian lihat kayak di rumah-rumahnya orang tuh biasanya ada anggreknya. Betul sekali, betul. Gandengannya itu ada anggreknya gitu biasanya. Ini bukan anggrek. Bukan, dia maksudnya paku-pakuan. Apa? Paku-pakuan. Paku-pakuan. Cuman kayak bisa dibuat media untuk anggrek juga gitu kan? Atau gimana? Biasanya itu media tanamnya yang di belakangnya itu, nah itu nanti biasanya ada yang dipotong, dibuatin media. Buat media anggrek juga. Iya, betul. Sebelum kita bahas lebih lanjut Mas ya, saya Oke. pribadi pun juga penasaran. Kita lihatnya ke atas terus gitu ya artinya ya. Daripada ke samping. Gak apa-apa kalau ke Ke samping. atas, buat ke samping. Gitu. Nah, saya mau tanya sama Mas Galang. Sebenarnya Flona Batu ini itu termasuk salah satu kayak penyedia tanaman untuk taman atau taman hias atau Flona Batu ini semacam komunitas yang bergerak dalam bidang eksotik Platycerium ini. Nah, kalau untuk Flora sendiri itu aslinya kita itu di komunitas. Oh, Di komunitas. komunitasnya. Pecintanya. Ya, betul. Kita mengumpulkan semua teman-teman pecinta Platycerium. Aslinya untuk semua tanaman. Makanya kita kasih nama itu nggak spesifik. Biasanya kan ada komunitas yang Platycerium apa. Nah, kita ngambilnya ke Flona. Flona itu juga singkatan sih. Flora dan fauna. Berarti ada faunanya. Berarti ada faunanya. Faunanya. Cuman ini kita masih belum istilahnya PDKT sama komunitas faunanya. Oke. Reptil. Reptil. Tapi Flona Batu ini semuanya komunitasnya anggotanya dari Batu atau ada yang dari Malang atau dari daerah lain? Campuran sih Mas ya? Campuran. Ada yang dari Bali juga. Iya. Oke. Iya, mencakup. Kemarin itu ya yang datang pada waktu acara kontes kita itu ya, ada yang dari Bondowoso, dari Jombang, Bali, Tulungagung, Jawa Barat. Barat juga ada, dari Bogor, mencakup wilayah seluruh Indonesia. Itu event terbesarkah atau gimana? Event Itu regional. sebenarnya itu rencana kemarin itu kita kan bikin acara untuk kontes regional. Tapi yang datang banyak lah. Nasional. Iya, nasional. Iya, Di luar. betul. Nah, ini untuk Asik. acara yang kemarin dibikin itu apakah acara pertama kalinya atau ini sudah acara langganan setiap tahunnya dari Flona Batu? Ini udah acara ketiga ya. Ketiga. Acara ketiga, acara pertama itu kita di Sekaling. Aku benar kali nggak tahu gitu. Karena datangnya sini. Oh, sini. Sorry ngeblank. Cuman sempat vakum, cuman yang vakum itu dari Flonanya ya, bukan dari komunitas. Jadi kalau dari komunitas Platyceriumnya sendiri itu masih jalan. Cuman kalau dari Flona kemarin itu sempat vakum karena mungkin kita kan individu ya. Jadi mungkin mau ngadain event lagi, yang pasti kan kita masih butuh sponsorship juga. Mungkin kemarin itu keterbatasan di situnya. Yang baru jalan lagi tahun 2025 awal itu di Sumber Pucung. Sumber Bojong, Jauh ya. di 20 Orchid. Nah, di Sumber Pucung itu baru kita buka kita jalan lagi yang di Batu ini. Seperti katakan Mas Den, rencananya mau regional, ternyata beritanya udah nyebar kemana-mana. Malah justru Tapi banyak yang kayak antusias. di dalam komunitas Flona ini sendiri kayak tanamannya tuh fokus di jenis ini aja atau kayak macam-macam jenis tanaman gitu? Oke, untuk saat ini itu masih fokus di Platycerium. Susah ya? Ada nama lebih familiar nggak? Tanduk rusa, simbar menjangan. Nah,
Mas. Nanti akan kita lanjut Jangan lagi ya. bisa. Mas Galang sama Oke, Mas siap. Zen, kita ngobrol ini, kita beri sejenak sobat selai semuanya. Jadi jangan kemana-mana yang penasaran dengan Platiserium. Nah, harganya berapa sih nanti akan kita tanya di segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Selai Show. Penasaran, Flona Batu ini dari tahun berapa toh Mas? Berdiri Sebenarnya, awal berdiri. Kok sudah ada 3 event yang terlaksana gitu loh? Awal berdirinya itu sebelumnya itu kita itu ada ini acara catering, bukan apa ya, yes, kayak catering gitu ya. Bermulanya dari situ, itu tempatnya itu di apa namanya? Punya Pak Dharma itu apa namanya? Di Batu. Iya, di Batu juga. Awal mulanya dari situ. Tahun berapa itu? 2023 juga, tapi di awal atau pertengahan tahun itu ya. Di penghujung tahun. Penghujung tahun. Penghujung tahun, Mas. Road to 2024 lah ya. Iya, betul, seperti Dan itu. itu langsung tanaman ini. Iya, emang kita langsung. tertariknya di tanaman. Iya, bener. Apa yang membuat Mas Galang sama Mas Zen tertarik dengan tanduk rusa ini? Apakah dari segi mahalnya harganya atau dari segi memang eksotiknya? Kalau dilihat kan kayak contoh pakai gini rumah-rumah yang berkayu, Ya. gitu kan kayak keren banget. Oke. Apakah ada alasan lain? Yang pertama itu hobi sih, Mas. Hobi. Habis hobi, terus berikutnya eksotik juga. Tapi kita nggak memungkiri juga dari harga jualnya juga. Gitu. Mas Galang ya, kalau Mas Zen alasannya apa nih? Kalau saya sih dulu awalnya main Platiserium ini ya, karena memang banyak komunitas di sekitar tempat saya, dan saya pun mengakui bahwa tanaman ini cantik. Nah, dari situ, Cantik kayak siapa? Kalian makasih cantik kayak siapa? nah karena cantik, terus untuk hiasan dan dekorasi di rumah pun jadi kelihatan mewah kayak gini. Nah, Berarti udah lama ya kalau Mas Zen main Platiserium? saya sih sekitar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tapi basicnya Mas Galang sama Mas Zen ini enggak orang yang maksudnya kayak memang mengerti tanaman atau pertama suka jadi hobi akhirnya mempelajari. Iya. Ya, itu tadi. Iya. Lagi ya. Dari Suka. ya penasaran. Oh, penasaran. Karena kan Laki, cowok. mereka Penasaran. Ada yang punya. Penasaran. kalian berdua sewot. Iya, kok sewot? Emang gitu ya kalau cowok ya penasaran. Tapi Iya dia. ya harusnya, tapi ngomongin masalah tumbuhan seperti ini itu kan gampang-gampang susah ya Mas ya, apalagi dengan cuaca yang kadang kala panas, kadang kala dingin. Betul. Nah, untuk Platiserium ini itu perawatannya bagaimana? Apakah gampang-gampang susah atau ya dipikir susah-susah dipikir gampang-gampang? Kalau Platiserium itu ya dibilang susah-susah, dibilang gampang ya gampang. Berarti kita gampang nanti susah ya? Ada juga ada satu teman juga nanti yang bisa jelasin tentang perawatannya nanti. Oke. Itu. Berarti kalau menurut POV dari Mas Galang sama Mas Zen itu gampang susah atau bagaimana? Gampang sih ya. Gampang sih. Gampang. ya? Iya, gampang. Gampang karena sudah ngerti. Iya. Ya, bukan itu ya. Karena Iya. kalau biasanya kan tanaman pada umumnya kan mereka masih istilahnya butuh pemupukan Ah, lebih kan. iya. Nah, kalau ini udah biarin aja. Iya. Oh, cuma Cukup siram gitu aja. Siram Terus aja. kayak penyiramannya itu kayak kaktus nggak? Jadi kayak nggak Iya. boleh sering-sering Iya betul. Soalnya nanti kalau kita terlalu sering nyiram itu nanti, bukan nah ini jadinya nanti kayak gini. Ini terlalu sering siram jadi dia di silnya atau mahkotanya itu nanti dia warnanya jadi coklat. Cepet coklat, tapi emang dia nanti ada fasenya mencoklat. Cuman kalau kita sering siram jadinya lebih cepet. Mas tadi kan warnanya ada yang hijau, ada yang coklat. Itu yang coklat kering apa gimana? Kering. Kering. Udah kering itu. Mbak. Oh, itu Udah lama. ditempel. Hah? Ditempel. Saya kira tuh kayak yang coklatnya itu tumbuhan sendiri terus kayak Ditempel lagi. tumbuhan. Bukan. Bukan kayak dua tumbuhan jadi satu gitu bukan? Bukan. Itu emang Emang tumbuhannya kayak gini. iya. Betul. Berarti awalnya itu tumbuh Hijau semuanya. gitu ya? Iya. Nanti kalau kering malah dia kaku. Enggak. Yang jadi yang dimaksud ininya.
Kalau yang atas itu emang dia itu ada 2 daun, daun vertil sama daun apa namanya satunya ya? Mahkota. Ya, yang Sil. silnya itu mahkota. Jadi dia emang dua istilahnya tamengnya dia. Berarti ada yang tumbuh ke atas. Iya, betul. Ada lidahnya, ibaratnya lidahnya. Tapi kategori yang coklat ini Mas, itu apakah sudah mati atau memang masih hidup dengan warna coklat itu? Emang warnanya gitu. Kalau itu emang dia udah mati. Udah berarti mati. secara tidak langsung bunga seperti ini itu ada ini ya, ada waktu untuk kayak ngerakitnya gitu Mas. Betul sekali. Kalau tumbuhannya yang benar-benar literal tumbuhan itu warnanya yang hijau. Hijau. Hijau nanti. Seperti itu. Jadi ini makanya itu nanti kan udah bertumpuk-tumpuk itu jadinya. Makanya mungkin daya jualnya ada di situ ya Mas. Iya, betul. Dari keunikannya, dari keunikannya. Bonsai ya. Betul sekali. Iya, betul. Tapi apakah biasanya kan kalau daun yang sudah kering itu akhirnya kan pasti membusuk Mas. Nah, untuk bikin tampilan seperti ini apakah ada kayak semacam entah dikasih zat apa biar tetap seperti itu atau memang sampai kapanpun selama perawatannya bagus ya akan seperti ini nggak membusuk. Tetap sama seperti ini nanti. Meskipun di alamnya juga seperti itu. Jadi dia nanti istilahnya mahkotanya atau silnya tadi, itu yang nanti udah kering, keringnya itu juga, maksudnya yang kering-kering hancur ya, itu nanti masih butuh waktu tahunan. Oke. Ya, jadi dia nanti itu hancur, jadi makanannya dia sendiri nanti, Iya, jadi iya, nutrisinya dia sendiri. Nah ini namanya tumbuhan yang keren itu memang seperti itu ya, dari apa yang berguguran di badannya akan menjadi Iya, nutrisinya buat dia sendiri. Jadi kan kayaknya agak-agak sulit gitu ya, ada yang daun ya kering, habis itu gimana cara ngebentuknya. Nah kalau dari Mas Galang sendiri ada cerita yang tidak terlupakan nggak sih Mas dari merawat si Platycerium ini? Cerita yang tidak terlupakan itu perawatan ya, tentang perawatan ya. Kalau perawatan sih nggak ada sih Pak, simple soalnya dia. Paling simple daripada anggrek. Kesulitan. Enggak sih, simple sih. Atau kayak pernah menjual dengan harga yang fantastis. Nah, kalau itu kita kemarin dulu Mas. Punya ada pengalaman nggak? Kalau saya sih pengalaman mungkin waktu pertama kali kenal tanaman ini ya mungkin ya. Waktu itu ya Mas, Platycerium ini banyak sekali corak dan jenisnya. Oke. Dan namanya pun beragam, macam-macam. Karena mungkin saya orang Jawa ya, jadi mungkin saya kesulitan untuk penyebutan nama aja itu mungkin yang sulit. Kalau untuk perawatan, it's okay lah. Easy kalau menurut saya. iya. Easy. Iya, corak Banyak. Bukan corak ya, lebih cenderung ke ini. jenis. Ya jenis sama apa namanya model ya. Model. Bentuk. ngomongin dari tadi kan ngomongin Platycerium, Iya. tapi kita belum tahu ini sebenarnya tumbuhan dari mana. Kalau ini dari Jawa. Dari Asal Iya, Jawa. asli Jawa. Asal Iya, Jawa. Asal Jawa. Oke. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita break dan berganti dengan teman-teman yang lain Oke, dari Zona Batu ya. siap. Pernah menjual sampai harga berapa Mas Galang sama Mas Zin? Yang paling Tinggi ayo. Tinggi, Sampean ya. wis. Kalau yang tertinggi saya pernah menjual di harga sekitar 12 juta. Rupiah itu seberapa besar? Itu sudah plan indukan. Yang kayak Selain gini Mas. indukan. Iya. Iya. Sudah indukan. Indukan dan keluar anakan. Oh. Anak-anak itu yang mana? Ya, itu yang bawahnya katakan. itu. Bawahnya itu. Nah itu berapa itu? Iya, 12 juta Mas Zin. Kalau Mas Galang? Kalau saya sendiri pribadi paling mahal di nota 35. Kosmetik gitu ya Mas ya? Pertanyaan terakhir sebelum kita Iya, berganti. oke. Apakah bisnis Platycerium ini ke depannya bisa katakanlah bisa jadi pegangan menurut Mas Galang dan Mas Iya. Zin? Kalau menurut siapa dulu wis? Mas Galang dulu. Oke, kalau menurut saya pribadi itu masih panjang. Jangkanya masih panjang daripada tanaman Yang lainnya? Yang lainnya. Kenapa saya katakan masih panjang jangka waktunya? Yang pertama itu dari perbanyakannya dia lama banget. Oke. Kalau biasanya kan ada yang dari biji, kalau nggak gitu di stik. Kalau di Platycerium ini dia dari spora. Oke. Dari spora pun kita mulai nyemai dari spora sampai bisa
dijual kalau di istilahnya di Indonesia sini ya masih butuh waktu 4 tahunan. Oke. Iya, lama banget. Berarti garis besarnya bisa jadi pegangan nggak habis kesini Mas? Iya, masih Bisa ya? ya masih worth it lah. Oke, Masih kalau worth Mas it. Galang Yang kayak berarti approve. viral tiba-tiba Hilang. Nah, ya Kayak kali siapa? ini. Tumbuhan apa dulu ya? gelombang cinta. Nah. Kan sekarang sudah di mana-mana. Lu diempuk-empuk gitu ya. Gini ya, kalau kita bicara masa panjang atau tidaknya itu juga kan kita yang bikin harganya naik sama apa namanya Stabilan harga. kestabilan harga itu kan permintaan dari pasar luar. Iya sih. Apalagi pasar luar itu suka yang endemiknya Indonesia. Contohnya kayak ini tadi. Ya, kalau Mas Z, Kalau saya sih lebih mungkin menambahkan aja ya mungkin ya dari Mas Galang. Nah, dari untuk bisnis kedepannya pelatih serum ini satu mulai banyak bermunculan penghobis baru. Nah, mulai dari kalangan Sekolah anak sekolah pun ada loh ini. Anak sekolah ini Bali mulai SD. saya dapat cerita dari teman di Bali ini ya. Ini mulai dari anak SD dia itu ngumpulin uang sakunya buat untuk beli tanaman ini. Ya mungkin mereka untuk yang belinya mungkin nggak yang mahal harus juta-jutaan enggak gitu ya. Mungkin ada yang ratusan ribu bahkan puluhan aja. oke. Nah, dia merawat mulai kecil. Nah, mereka itu berasumsi untuk kedepannya agar mungkin kalau dirawat dengan gede jadi besar gitu, mereka akan mendapatkan profit dari itu. Berarti menurut Mas Z, approve juga atau Approve sama? sama. Sama ya? Iya, Kalau nggak masih sama tak cut. Mungkin yang masih merajai bunga-bunga endemik kayak gitu masih anggrek. Betul. Ya, Aku makanya aku nggak kira tadi ini anggrek, ternyata bukan. Bukan, gitu ya. beda. Nah, Nanti kita bakalan iya. ngobrol juga gimana sih cara perawatannya. Perawatan. Sempat diskusi juga sama Mas Galang kalau perkembangbiakannya mulai dari spora sampai tanaman jadi itu melalui proses selama 4 tahun. Bagaimana kan tips dan triknya kita akan bahas dalam satu ini tetap di Kanjeng. Oke. Nah, Segmen terakhir kita kali ini betul sekali karena hari ini rame banget ya. Betul, dari betul, Flora betul, Dan ini betul. aku yakin banget juga semuanya hadir gitu. Tapi masih banyak banget yang tergabung di Flora Batu. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Mas siapa di sebelah sini? Aku Jalu namanya. oke, Jalu. Kira rupanya imamku. Jangan main-main loh. Sampingnya meskipun ini tetanggaku tapi kita harus kenalan. Makanya tadi udah kenal banget ya. Siapa Mas namanya Mas? Oke. Aris. Sama kayak pertanyaan ke Mas Galang sama Mas Zin tadi. Kalian berdua mengawali seperti ini cintanya dari mana? Apakah memang dari harganya atau dari bukan? Dari harganya dulu ataukah dari bentukannya? Kalau aku dulu sih ngawalinya itu karena COVID ya. Oke. COVID, semua kegiatan berhenti. Apa ini enaknya ya? Terus browsing-browsing, lihat IG segala macam. Ini kok ada tanaman ini unik gitu loh. Karena kan aku punya lahan tuh sempit. Terus kok ini tanamannya tuh di tembok gitu loh kan. Kok akhirnya asik. Cobalah aku beli satu. Kok ternyata enak gitu kan. Perawatannya enak. Terus juga punya nilai abstrak sendiri gitu. Akhirnya ya udah akhirnya satu akhirnya tambah banyak, akhirnya ketemulah teman-teman di komunitas. Oke. Kalau Aris, aku tidak membayangkan Aris kamu mencintai pohon-pohon seperti ini ternyata. Bayangkan cocoknya Mas Aris Nggak, karena- mencintai apa? Wah, ya mencintai kehidupan bahagia ya Riz ya. Ya itu gini sama aku. Ngantemi kamu loh Isa. Apa? Muskati ngantemi kamu. Nggak ngantemi. Gimana ya? Ayo Mas Aris. Orang nggak membayangkan, Ayo, Mas Aris, ternyata Aris jelaskan mencintai kenapa juga. akhirnya pelatih sering yang dipilih. Karena ekonomi. Singkat, Sukanya karena jelas, ekonomi. ya. Oke, tapi Awalnya dari mana ceritanya awalnya? Awalnya iseng-iseng berhadiah. iseng-iseng berhadiah Riz. Tapi tuh saya sering cerita ya, awal-awal tuh suka karena kayak Penasaran. apa gitu. Penasaran soalnya tanamannya ini bisa bermutasi-mutasi.
dengan bermutasi harganya bisa naik. Oke, tapi mengalami ini nggak kesusahan nggak? Karena kan posisinya kalian nggak ada yang ngerti awalnya, coba-coba berhadiah katakanlah. Tapi bisa jadi seperti ini, apakah memang awalnya dulu sudah punya pandangan ke depan kalau oh ini salah satu tumbuhan yang nanti harga jualnya tinggi, atau coba-coba berhadiah dulu? Browsing-browsing dulu di internet, di IG punya orang-orang luar. Ya, ini kan spesies Indonesia. Kita coba-coba ketemu lah dari iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Kalau Mas Jalu? Kalau aku sih memang awal memang otodidak ya, kayak belum pas itu belum rame yang main. Kita coba nge-YouTube, browsing segala macam. Akhirnya ketemu sesama temen yang udah lama main. Akhirnya sharing. Juga kita kayak tanya sama yang orang luar segala macam. Ya udah di situ kita trial error sendiri, kita coba satu-satu. Oh gini perawatannya gini. Tanaman ini punya kebiasaan gini, akhirnya ya udah lama-lama seperti itu. Oke, Kebiasa ya, tahu kebiasa. ya awalnya gimana. Nah, tapi kan ini kalau misalnya kita ngomongin masalah harga jual itu kan ada yang sampai harga 35 juta. Betul. Nah, apakah harga perawatannya juga mahal atau sebenarnya harga perawatannya itu terjangkau, tapi kalau kita pinter nih untuk mengestetikkan bentuknya Kalau dibilang dari mahal pun sebenarnya ada yang lebih dari 35 juga ada, sampai ada yang 100, sampai yang 500, 2M pun ada ya. Astagfirullahaladzim. Itu tapi gini, untuk dari segi kenapa mahal, itu dari pertama mungkin kelangkaan, rare-nya tanaman itu. Kedua dari performnya dia nanti ketika udah mature. Yang ketiga itu juga mungkin dari segi gimana sih orang itu merawat hingga menjadi mature yang sangat, kan kadang orang balik lagi kayak ke perawatan ya, kenapa kok ada, apakah karena perawatannya murah atau mahal? Bukan sih, mau perawatan mahal atau murah itu nggak masalah ke pelatihnya, cuman rata-rata yang perawatan yang dia lebih intens otomatis kan lebih keluar biaya lebih. Nah di situnya sih, jadi makin perform tanaman itu nilai ekonominya pun makin tinggi. Tergantung kreativitas Tergantung juga ya, Mas, tergantung kita mau bawa tanaman itu kemana kayak gitu. Tapi apakah dalam suatu event kayak kemarin gitu ya, teman-teman dari Flona Batu juga menjual itu atau hanya memamerkan saja? Jual beli. Jual beli. Jual beli tanaman. Berarti ada bibitnya juga, Iya, bibitnya kecil, yang kecil. ya, ini kan anak-anakannya. Ah. Ini kan bisa dijual. Kayak anakannya kan kita tadi. Oke. Nah, Caranya kayak dipotong gitu. Ya dipotong langsung dimonting. berarti secara tidak langsung dari kalian pun juga akhirnya belajar untuk Ya. bikin anakannya gitu ya. Belajar otodidak. Nah sekarang kita ngomongin masalah harga jual. Kalau tadi kan Mas Galang sama Mas Zim kan bilang ada yang 12, ada yang 35 gitu. Sebelum aku tanya ke masing-masing, ke depannya menurut kalian berdua apakah tanaman seperti ini juga akan menjanjikan untuk bisnis? Boleh dijawab waktunya habis. Kok sama-sama ngelamun, ngelamun. Saya gitu lah enak. Apa Jalu, Ari juga boleh jawab, silakan. Aku dulu ya. Kalau aku sih ke depannya sih semoga kayak pertama plat gimana tanaman itu bisa tren, apakah seenggaknya banyak yang main dulu. Oke. Banyak yang main dulu, bahwasanya kita tahu nilai Platycerium itu bisa menjadi tanaman hias di setiap rumah orang gitu kan, yang pertama. Yang kedua untuk nilai ekonominya makin banyak tren, makin barang itu makin limit, pasti kan juga harganya makin tinggi. Kita jadi kayak harapanku sih banyak orang yang main, banyak orang yang budidaya karena memang ini tanaman endemik Indo, dan juga orang luar itu masih ngelirik gitu loh. Orang itu kayak di luar tuh mau beli tuh merem, jadi nggak perlu mereka kayak lihat oh ada tanaman ini, udah mereka pasti mau ambil gitu. Nah dari segi itu juga sangat mendongkrak untuk nilai ekonominya juga. Oke. Kalau dari Aris? Kalau dari saya tanaman ini kan ada waktunya itu bermutasi, ada waktunya dorman. Jadi sekali mutasi itu bisa cakep, harganya bisa 3 kali lipat atau 10 kali lipat dari tanaman sebelumnya soalnya. Nah, untuk bibitnya sendiri itu dijual mulai harga berapa kalau boleh tahu? Dari sebenarnya ini kan ada ada 3 cara pengembangbiakan. Yang pertama itu dari spora. Oke. Spora itu yang ininya itu coklat-coklat, nanti ini kayak dikerok gitu, disemai, itu spora. Kedua dari anakannya ini itu dipotong.
Terus yang ketiga ada lagi satu lagi tissue culture. Jadi dia kayak di lab gitu. Di lab, secara lab. Sehingga ibaratnya nggak secara alami lah, kayak gitu. Untuk Kalau perkembangan. pakaian flora itu berarti hanya ditabur terus udah gitu. Ya, Atau di- ada perawatan Ditabur lain? gitu. Terus nanti ya udah ditunggu karena juga ini tanamannya itu termasuk lama ya. Jadi untuk nilai ekonomi pun juga sangat stabil untuk harganya kayak gitu. Boleh dong di-spill untuk anakannya itu angka berapa? Harga berapa? Kalau anakan ini biasanya satu anakan ini biasanya di harga paling minim itu harga 100.000. Lumayan Minimal ya. 100.000. Anakannya itu hanya Ya ini kan ininya saja ini kan atau berapa anak? sekalian sama- Ini 4 anakannya. Ini 4 anakan. Jadi misalkan ambil satu ini minimal harga 100.000 kan. 100.000. Belum pakai medianya ya teman-teman ya. Kalau seandainya sudah katakanlah kayak kita tinggal ngerawat sudah jadi kayak gini tuh ada di angka berapa kalau anakan? Kalau di sini kalau kayak gini kan ini unik, jarinya kecil-kecil, nggak sama kayak yang besar ini, masih sekitar di angka 1 jutaan. Oh, 700 berapa baru bisa. ya lumayan menjanjikan akhirnya ya untuk bibitannya aja yang katakanlah yang kecil-kecil harganya 1 jutaan kalau sudah jadi. Ya, soalnya kan bermutasi ya jarinya. Dari yang pendek, jari yang lebar-lebar, jadi yang kecil. Itu kan Cuman, bermutasi. Dari teman-teman Flona Batu sendiri pun kalau seandainya ada yang beli kayak contoh kita bertiga beli tapi kan kita nggak ngerti nih caranya nanti kalau seandainya anakan jadi nanamnya gimana atau merangkainya seperti itu gimana. Apakah dari Flona juga ada kayak semacam long education ke customer? Iya, iya. Contoh seandainya 1 tahun lagi, Mas Caranya itu ini gimana? sudah anakan mau kita bibit ini caranya gimana? Apakah tetap ada hubungan gitu? Kalau itu sih ada sih, kayak misalnya kayak mungkin nyubi-nyubi yang pengen nyoba pleti ya, itu pasti kayak kita rangkul kayak kita mau nyoba dulu yang mungkin dari awal-awal yang murah-murah, yang gampang-gampang kayak gitu, perawatan yang gampang. Bisa nanti kalau mungkin kayak misalnya mau dibikin kayak di papan gini bisa kita bantu kayak kita ajarin gini segala macem. Terus misalnya nanti mau konsultasi untuk perawatan, untuk insek juga, untuk penyiraman, tetap kita tetap kita kasih tahu edukasi. Jadi kalau dari Flora sendiri ada pertemuan rutinnya nggak sih di luar event itu? Ada tetap Ada ya ya, apa pasti. setiap seminggu sekali atau sebulan sekali? Di luar itu pun juga kita kayak teman-teman kadang kayak main ke tempatnya masing-masing gitu sih. Karena balik lagi hobi Iya, kan. karena kayak dari awalnya misalnya kayak aku sama masnya nggak kenal nih, terus aku pingin main platin nih gitu kan. Akhirnya lama-lama karena mungkin interaksi ya, akhirnya jadi temen, nambah temen itu juga sih jadi bestie lah lama-lama. Iya, iya. Nah, ini harapannya ke depannya nih dari Flona Batu kan kemarin sempat ada event. Apakah di tahun ini, karena kan ini masih pertengahan tahun, apakah akan ada acara lagi mungkin yang skala regional atau mungkin mau gabung acara nasional? Harapan dari Flona itu kepengen kontes tanaman itu besar seperti di Floi kayak di Jakarta di acara tahunan harapannya. Tapi apakah akan ada acara lagi tahun ini? Insya Allah masih pengajuan. Wah, Berarti akan Akan ada ya. Insya Allah ya. Insya Allah pengajuan. Nah, pesan untuk sobat Selai di rumah yang Ini melihat mau mulai ya, mencintai menanam ya, eksotik platycerium. Serius. Iya. Iya. Apa pesannya mungkin dari Aris atau dari Mas Jalu? Untuk pesennya sih cobalah merawat platycerium, maka Anda semua akan ketagihan. Mantap. Kalau dari Aris? Coba dulu. Batu berisik, peleti asik. Wah, mantap. Kenapa Mas Aris ini stay true? Loh, ini dari dulu. Cuek ya. Ngomongnya dikit mengena gitu loh. Dulu itu kalau ada acara di kampung ya. Wah. Ini anak kesayangannya bapakku. Oh ya? Oh enggak ya? Dong, ini anak kesayangan juga gitu. Tapi kan yang Terpaksa sayang. kurang ajar. Tapi dia anak kesayangan nih, yang disuruh apapun itu dia oke Pak Hari, oke budal Pakai gitu. roweng Dia ya. pakai roweng. Pas pemakamannya bapak, dia yang nomor 1 juga yang nganter bapak gitu. Ya keren loh, itu stay true. Nah, makanya di sini harapan dari kami sih dengan hadirnya teman-teman dari Flona Batu Memberikan inspirasi. di samping memberikan inspirasi, ini salah satu tumbuhan endemik Indonesia. Jawa, Indonesia. Indonesia. Oke, dan ternyata perawatannya dibudidayakan betul, ya. perawatannya nggak susah. Nah, kenapa tidak anak-anak muda juga mulai berusaha untuk mencintai
tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita daripada merawat tanaman lain, effortnya juga tinggi, ya tanam aja tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita karena kata mereka berempat tadi juga tidak susah ya. Oh iya, pertanyaan terakhir. Penjualan dari kalian berdua yang sudah dijual paling tinggi berapa? Kalau boleh tahu. Kalau saya paling tinggi itu 19 juta. 19 juta. Aris. Penjualan tertinggi di angka 12. Luar biasa. Berarti kamu di kampung itu anu ya Riz, apa meneng-meneng glendem ya Den ya. Mau kalau duwe akeh tapi di kampung berpikir biasa saja. Ya lek rame kok. Ditangi tonggo. Nah, ya, tapi apa ya kayak buat sobat Slay di rumah mungkin yang melihat episode ini juga ternyata masih banyak hal yang mungkin belum dikulik yang itu bisa memberikan dampak secara ekonomi. Iya, betul. By the way, suatu saat ya, bisa nggak kita datang mungkin ke tempatnya teman-teman ya, ke Flona Batu. Kita mau belajar juga. Kamu kayaknya udah Kita mau belajar apa? Cara merawat. Bisa nggak? Bisa. Merawat ini loh. Ini kalau aku rugi. Kalau kamu Berarti selain jalan-jalan kita siap ya ke Flona Batu ya Kak Pres ya? Siap. Ini ada sosial medianya nggak Flona Batu? Siapa tahu yang mau. Ada. Ada di mana tuh? Ada di Instagram, follow aja Flona Batu. Di TikTok juga ada, Facebook juga ada. Oh, ada Semua semuanya ya. platform ada ya, ada Pokoknya di tulis TikTok, aja. Instagram, Facebook ada. Betul, Flona Batu. Di sana bisa ini ya sharing atau seandainya kayak mau jadi newbie pun bisa ya. Bisa. Oke. Bisa ya. Akhirnya kita mau ucapkan terima kasih Yes. banyak Mas Aris, Mas Galuh, Mas Sama-sama. Galang, sama Mama Zen. Mama Zen. Thank you dari Flona Batu, thank you sekali. Dan juga untuk sobat Slay yang nonton hari ini juga semoga bisa menambah inspirasi kamu semua biar nggak gabut di rumah gitu. Ngapain enaknya di rumah atau mungkin kalian bingung cari kerja? Nah, kalian bisa Flona Batu mulai aja. bisnis aja dari Betul. rumah. Betul, dan pastinya siapa tahu suatu saat nanti kita bisa jalan-jalan ke Flona Batu dan kita bertiga belajar gimana sih caranya bikin tanaman yang sangat indah seperti ini ya. Kita semuanya pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya, bye.